Halo, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya Sobat Info? Wah, di Kamis siang kita mau ngobrol lagi. Oke, ya. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa Sobat Info pada siang hari ini dalam program Ngobrol bareng Info Indonesia. Ini merupakan sebuah program persembahan dari infoindonesia.id untuk kita melihat lebih dekat atau membahas lebih dekat mengenai isu-isu yang sedang hangat di Indonesia. Tujuannya adalah untuk kita sama-sama mendorong inovasi untuk negeri. Pada siang hari ini senang sekali saya akan mengundang seorang peneliti politik hubungan internasional. Dia juga merupakan seorang ketua umum Ikatan Alumni Magister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Sudah saya lihat beliau bergabung, saya invite. Sobat Info, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Halo, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Siang, hadir bersama kita Pak Abirham Singh Yadav. Beliau merupakan peneliti politik hubungan internasional yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Alumni Magister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan. Apa kabar nih Pak? Sehat? Baik, baik. Gimana kabar, Baik ya. Mbak? Sehat. Aduh, saya berasa kembali lagi balik ke kampus nih di jurusan hubungan internasional juga. Kita mau bahas yang berat tapi ringan begitu ya. Kita bahas yang Cocok. agak berat temanya sebenarnya, yaitu menakar peran Indonesia dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Tema ini sebenarnya menarik, terlebih karena konteksnya juga sesuai ya Pak Abirham, karena di tahun 2022 ini kita lihat ada momen yang besar di tataran internasional, ada kita sebutnya apa ya, konflik atau perang atau invasi, beda-beda ya tergantung perspektif masing-masing yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina. Dan itu jadi semacam reminder lagi bagi banyak negara bahwa sepertinya kita harus lebih piawai dalam mengelola potensi konflik terutama di kawasan nih, dan ini juga kan berlaku bagi kawasan Indo-Pasifik begitu ya Pak Abirham ya. Nah, Betul. Indonesia sendiri kan kalau di tataran global tuh aktif sekali ya Pak Abirham, maksudnya terutama dalam Indo-Pasifik juga kerap menyerukan, oh kita punya formula, tawarkan 3 formula, terlebih yang dikatakan Ibu Menlu Retno Marsudi baru-baru ini di Praha juga, sebaiknya ada 3 formula yang kita tawarkan untuk menjaga stabilitas Indo-Pasifik begitu ya. Tapi kalau dari kacamata Pak Abirham sebagai seorang pengamat yang juga punya concern yang tinggi di kawasan Indo-Pasifik ini, sebenarnya Indonesia tuh kalau kita boleh menakar, seberapa besar sih perannya? Apakah cuma retorika semata yang ramai di media, ataukah benar-benar punya pengaruh kuat dalam berkontribusi menjaga keamanan dan juga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik? Baik, terima kasih, Mbak Mel. Ini Hmm. suatu kehormatan bisa tampil hari ini di sini bersama Info Indonesia. Nah, jika Waduh. kita bicara tentang Indo-Pasifik ya, Indo-Pasifik ini kan suatu konsep yang luas ya, very very wide, dan dia memiliki beberapa dimensi-dimensi penting di situ, yaitu geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Disinilah peran penting baik secara geografis atau geostrategis letak dan posisi Indonesia. Misalnya, tentu secara geografis Indonesia terletak di poros yang menghubungkan jalur utama perdagangan dunia. Ya, sesuai dengan visi Pak Jokowi ya, poros maritim dunia. Dan kenyataannya memang secara geografis begitu, di mana lebih dari 70% perdagangan dunia itu berasal dan melewati antara Laut Pasifik dan Samudra Hindia. Dan jalurnya memang lewat Indonesia dan Asia Tenggara. Sehingga Indonesia memiliki peran dan kewajiban yang besar, sehingga wilayah ini secara ekonomi dan secara keamanan itu stabil. Dan ini baik untuk kepentingan Indonesia sendiri dan Indonesia dengan gerbong ASEAN-nya, maupun Indonesia dengan negara-negara tetangga lainnya, termasuk dengan India, China, Jepang, Australia, kan tetangga semua ini sebenarnya. Nah, jadi posisi ini sangat penting. Dan
hal yang lebih penting lagi adalah bahwa Indonesia ini merupakan motor penggerak yang berhasil membuat negara-negara ASEAN untuk berani berbicara tentang Indo-Pasifik atau menggunakan terminologi Indo-Pasifik dalam berbagai forum internasional. Ini dapat kita lihat jika kita flashback, misalnya 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, karena ada project lainnya yaitu Belt and Road Initiative dari China, maka pada saat itu istilah Indo-Pasifik ini cukup alergi ya, suatu istilah yang membuat orang susah untuk berbicara. Namun dengan kecanggihan politik luar negeri Indonesia, dengan juga kekompakan negara-negara ASEAN, pada tahun 2019 mereka mengeluarkan suatu pandangannya tersendiri terhadap kawasan Indo-Pasifik. Dan dengan keluarnya pandangan itu, maka istilah Indo-Pasifik sudah tidak menjadi sesuatu yang alergi bagi negara-negara Asia Tenggara. Sehingga Indonesia dan 10 negara ASEAN ya, sekarang merupakan titik sentral dalam membangun konsep Indo-Pasifik atau konsep kerjasama multilateral atau konsep kerjasama multi-bridge ya, multi jembatan multilateral, sehingga satu sama lainnya itu berkesinambungan dan dapat berdampak pada stabilitas, penegakan hukum internasional, perdagangan, dan keamanan. Dan ini penting ya peran Indonesia di sini, baik secara aktif maupun secara pasif geografis, sehingga pada hari ini Indonesia juga memberi suatu contoh yang nyata bahwa politik luar negeri suatu bangsa tidak harus terjebak dalam pragmatisme. Contohnya adalah Indonesia berada di dua sisi. Dia juga ikut dalam konsepsi Indo-Pasifik dalam pengembangan ide dan gagasan yang ada saat ini bersama dengan para kekuatan kuat ya, khususnya India, Jepang, Amerika, dan Australia. Di sisi yang lain dia juga tergabung dalam proyek-proyek yang diprakarsai oleh China, yaitu One Belt One Road atau Belt and Road Initiative, dan ini bisa berjalan dengan paralel. Jadi ini adalah bukti bahwa kala dunia diambang perang dingin misalnya, Indonesia masih bisa memberikan contoh bahwa negara-negara atau negara bangsa di dunia tidak harus memilih sebuah pihak, tapi dapat melakukan kerjasama multilateral secara paralel. Mungkin begitu Bu Amel. Seru. Mbak Amel. Jadi di satu sisi Indonesia sebenarnya punya modal secara geografis begitu ya, geopolitik juga. Dan di sisi lain juga Indonesia punya inisiatif yang kuat untuk bisa mendorong agar dunia internasional tidak alergi nih dengan terminologi Indo-Pasifik. Menarik nih. Dan terlebih Indonesia piawai dalam memainkan tadi sebutannya dua sisi, bukan dua kaki ya, dua sisi gitu untuk bisa paralel berjalan. Nah itu saya mau langsung tarik juga karena tadi Pak Abid juga bicara soal Indonesia juga di satu sisi juga bisa bermain dengan China misalnya. Nah, memang kalau bicara soal Indo-Pasifik, apalagi di masa pemerintahan Joe Biden ini kan, Biden memberikan fokus yang lebih pada kawasan Indo-Pasifik, beda sama Trump sebelumnya begitu. Nah, tapi di sisi lain juga ada upaya balancing dari China untuk bisa agar powernya tidak terganggu begitu di kawasan tersebut. Kira-kira bagaimana Indonesia, kalau memang tadi Indonesia piawai dalam memainkan peran begitu ya untuk bisa paralel menjalankan kerjasama, ini jadi tantangan tersendiri ya Pak Abirham ya. Bagaimana Indonesia harus bisa menghadapi tantangan ini agar tidak serta-merta ini pro China atau pro Biden begitu ya. Untuk bisa tetap stay di paralel kerjasamanya itu seperti apa caranya nih Pak Abirham? Betul. Well, Indonesia punya satu modal lagi, itu modal sejarah. Ya. Modal sejarah ini sangat penting adalah bahwa peran serta Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia, khususnya dalam memperjuangkan hak asasi kemerdekaan suatu bangsa, ya kan, melalui gerakan non-blok, konferensi Asia Afrika, dan gerakan-gerakan lainnya. Ini adalah sesuatu yang memberi Indonesia kepercayaan tersendiri dan memberi kepercayaan bukan hanya bahwa Indonesia dapat menjadi fasilitator yang baik, namun juga kepercayaan bahwa Indonesia dapat memainkan sebuah peran
sebagaimana pernah dilakukannya di masa lalu, sehingga tidak terjebak dalam taking sides ya, atau memihak ke salah satu pihak. Dan ini juga merupakan ujian bagi politik luar negeri Indonesia ke depan. Apakah Indonesia dapat mempertahankan sifat ini? Dan saya rasa Joe Biden juga dengan punya keyakinan tersendiri ya terhadap Indonesia, karena bagaimanapun kan tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan de facto pemimpin di antara negara-negara ASEAN, big brother-nya lah, ya kan. Sehingga ada nilai kepentingan tersendiri agar konsepsi Indo-Pasifik yang luas ini dapat terwujud, tidak bisa terlepas dari peran penting ASEAN, di mana Indonesia merupakan tokoh sentral atau kiainya lah di sini kan. Jadi yang lain kan ngikut. Nah, gimana kiai gitu ya? Ya kan big brother dia. Jadi peran ini sangat penting, dan saya rasa inilah sesuatu yang sampai saat ini dijalankan juga dengan baik juga oleh Kementerian Luar Negeri maupun unsur-unsur pemerintahan lain, sehingga hubungan dengan Amerika itu bisa berjalan dengan baik. Dan saya rasa program-program atau visi-visi yang dari ini bangun Amerika melalui konsep Indo-Pasifik juga merupakan hal-hal yang positif, yang tidak terlepas dari good governance, dari perspektif keamanan, perspektif geopolitik, geoekonomi, dan sebagainya. Memang pada kenyataannya orang sering mengaitkannya dengan China, dengan tensi kompetisi dan segalanya. Tapi saya sendiri sih kalau melihat konsepsi Indo-Pasifik sebenarnya bukan secara langsung terhadap China, tapi itu adalah sebuah kebutuhan atas perkembangan zaman, sehingga tatanan global ini bisa dinegosiasi ulang dan diperbarui lagi, karena pemain-pemain penting dalam politik internasional sudah berubah dari tahun 45 pada saat negara Perang Dunia II berakhir, sehingga pembentukan PBB dan hingga deklarasi HAM universal, dan hingga sekarang ini kan sudah berubah. Sekarang ada kekuatan-kekuatan baru, ada India, ada China, ada Brazil, dan ini kan harus diakomodir. Nah, konsepsi Indo-Pasifik ini kan memberi pemetaan ulang. Dan China sebenarnya merupakan sebuah kunci juga dalam konsepsi Indo-Pasifik, karena ini merupakan konsepsi ini hanya bisa berjalan jika ada kesepahaman, sehingga tercipta stabilitas. Dan di situ juga kita perlu selalu melihat bahwa ada keragaman persepsi, bahkan dalam negara-negara Quad ya, ada India memiliki persepsinya sendiri, Jepang memiliki persepsinya sendiri, Amerika memiliki visi dan misinya sendiri, dan Australia memiliki dilemanya sendiri, ya kan. Dan ASEAN juga punya pandangannya sendiri. Memang belum ada yang matang, belum institutionalized. Namun di saat yang sama konsepsi Indo-Pasifik sudah mulai terinstitusi secara tidak langsung. Dengan ini terjadi dengan berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral yang di dalamnya dokumen-dokumen penting adalah bertajuk Indo-Pasifik itu sendiri. Sudah banyak ini kerjasama dengan melabeli Cooperation Indo-Pasifik begitu ya. Exactly. Bahkan dalam konteks G20 misalnya, ya kan? G20 pun nuansanya sudah orang membahas konsepsi pentingnya pembangunan ekonomi secara dalam perspektif pemikiran Indo-Pasifik, dalam forum-forum multilateral yang lainnya juga. Jadi ini sudah sesuatu yang lazim, sesuatu yang diperhitungkan, sesuatu yang diperhitungkan. Sudah to being ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tadi kan tantangan yang dihadapi Indo-Pasifik adalah mengenai kita sebut mungkin pertarungan tanda kutip antara China dan juga Amerika Serikat. Nah, salah satu tantangan yang juga muncul di tahun ini adalah dan juga menjadi membawa tanda tanya besar mengenai konsepsi kawasan itu sendiri adalah konflik di Ukraina.
Abraham prefernya apa nih? Nyebutnya konflik, perang, atau invasi? Itu beda. Saya anak HI Diskursus juga, mungkin ya. dikit-dikit masing-masing kan beda makna ya. Tapi kalau saya prefer Betul. kali ya, konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tahun ini. Ini jadi membawa tanda tanya besar bahwa sepertinya kita harus do something more gitu ya untuk bisa menjaga agar kawasan ini tuh bukan hanya kawasan di apa namanya, bukan hanya di antara Rusia dan Ukraina, tapi juga di kawasan di Indo-Pasifik juga jadi tanda tanya besar. Kita kayak harus melakukan sesuatu yang lebih untuk bisa membuat kawasan lebih solid begitu agar menekan potensi konflik yang ada. Nah, uh, seberapa besar sebenarnya dampak dari konflik di Ukraina itu terhadap terutama kawasan Indo-Pasifik ini? Betul, terima kasih. Jadi pertama ya, menurut saya tuh kita semua pasti sedih ya atas suatu uh, apa ya tragedi kemanusiaan ya yang sedang terjadi di Ukraina dan itu cukup menyedihkan. Apalagi saya 2 tahun lalu juga sempat berkunjungan kan ke Ukraina dan habis Wah, itu melihat negara itu diserang kan ya secara kalau kemanusiaan itu kalau sekarang datang beda lagi situasinya beda ya. lagi iya. Jadi memang di satu sisi mungkin itu perang, ya kan. Tapi di Hmm. sisi lain kan itu menjadi diskursus Hmm. geopolitik dan geoekonomi yang luas ya. Dan dalam diskursus inilah adalah kenyataan bahwa peran peran daripada globalisasi ya, di mana dunia itu saling terkait dan ini sebenarnya memberi apa kesempatan bagi negara bangsa untuk perlu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri atau berkelompok kecil. Kenapa? Karena supply chain ini kan saling terkait dan ini berdampak langsung terhadap perekonomian. Dan jika berdampak terhadap perekonomian, maka berdampak kepada kebutuhan pokok. Jika berdampak Hmm. pada kebutuhan pokok, berdampak kepada rakyat kita sendiri atau rakyat negara manapun, ya kan. Jadi ini menjadi relevansi pentingnya bahwa negara bangsa harus sadar bahwa dunia sudah berubah, udah makin saling ketergantungan dan ini adalah fakta di mana membutuhkan terobosan-terobosan baru bukan hanya pemikiran-pemikiran konsep-konsep klasik ya bagaimana suatu negara membantu negara miskin misalnya untuk keluar dari kemiskinan tapi bagaimana kita harus negara bangsa ini harus bisa uh, memiliki feeling dan ide-ide sehingga tidak ada konflik yang dapat berdampak kepada rantai perdagangan Pasokan. ini ya supply chain ini dan itulah sebenarnya juga yang menjadi basis dari pemikiran Indo-Pasifik ya Hmm. sehingga jika ada sistem yang berjalan ada norma yang terpelihara ada hukum yang ditegakkan maka semua itu sebenarnya akan berjalan dengan baik saja. Rusia pun Hmm. kan tidak dapat dilepaskan dari konsepsi Indo-Pasifik walaupun tidak secara pemetaan langsung ya masuk dalam wilayah-wilayah yang digambarkan dalam Indo-Pasifik. Namun Indo-Pasifik pun tidak memiliki peta yang definitif. Bahkan Uni Eropa Ya. pun mengklaim, ya kan? Tapi it's fine. Itu kan faktanya bahwa dunia sedang Hmm. maju di kawasan ini. Dulu orang lihat benua Amerika itu berada di barat ya, di barat di peta ya. Sekarang kan kalau dunia kan bulat ya. Kalau kita pindahin dia Hmm. jadi timur, kita jadi tengah. Kita memang sentralnya, ya kan? Tergantung perspektif deh. Tergantung perspektif. Nah, perspektif itulah yang sedang berubah di dunia dan Aha. itulah sesuatu yang makin nyata dan Hmm. konsepsi-konsepsi Indo-Pasifik ini mempertegas ya atau menjadi jika kita menggunakan teori konstruktivisme ya making it into being ya itu coming to being jadi itu menjadi sesuatu yang real dan Ukraina Rusia ini kan satu persoalan ya kan di kawasan Indo-Pasifik ini yang menjadi persoalan-persoalan ke depan tuh masih jauh lebih banyak misalnya Hmm. tensi yang nggak pernah berakhir di semenanjung Korea, Korea Utara, Korea Selatan, India, Pakistan, India, China, Korea dengan Jepang, China dengan Jepang ini kan high tense, ya. Laut China Ya. Selatan, Laut China Timur. Jadi uh, dunia memang harus memiliki peta pemikiran baru dan Hmm. peta yang masuk ini adalah sesuatu yang menjawab tantangan dunia ini dan saya rasa
pada waktunya bahkan konsep Belt and Road Initiative dari China yang sebenarnya konsepnya mirip, jika dunia bisa bernegosiasi demi kepentingan yang lebih besar, semuanya bisa cair lah, semuanya bisa Hmm. menyatu. Namun Everything is kembali, possible ya. everything is possible. Namun kembali ke pertanyaan tentang Ukraina dan Rusia dan dampaknya, ya itu harus dijawab di G20 tahun ini ya. Waduh, Nah, kita wait dan and see nih. wait and see. Tantangannya di situ. Iya betul-betul. Saya sebenarnya mau elaborasi sedikit lebih jauh soal Rusia, tapi ini ada pertanyaan Pak mengenai Amerika Serikat dan China. Apakah konsep Indo-Pasifik sejauh ini masih didominasi Amerika Serikat dan bagaimana peta kekuatan Amerika Serikat China? Boleh dielaborasi lagi rasanya Pak? Baik, terima kasih. Kalau itu tergantung kita mau lihatnya dari sudut mana. Karena Hmm. uh, konsep Indo-Pasifik ini sebelum Amerika muncul dengan konsep itu lebih dahulu kan dimunculkan di era modern sekarang ya oleh Hmm. Jepang dan India. Dan Jepang memiliki pendekatannya sendiri, India memiliki pendekatannya sendiri, dan Amerika Serikat memiliki pendekatannya sendiri. Bahkan Australia pun demikian. Namun Hmm. pendekatan-pendekatan yang dipakai oleh Amerika memang lebih clear ya, lebih pragmatik. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang ibaratnya dalam konteks investasi dan segala-segalanya itu lebih real. Dan 4 negara tersebut dalam Quad juga memiliki konsep secara bersama-sama dalam konteks khususnya stabilitas ya, keamanan dan sebagainya. Namun jika kita tarik pengaruh itu kepada Indonesia misalnya atau negara-negara ASEAN, Hmm. jika kita tarik peta ke belakang, waktu ke belakang, di tahun 2018 Januari terjadi India ASEAN Summit di New Hmm. Delhi. Nah, disitulah pasca itulah baru pertama kali dalam catatan saya negara-negara ASEAN memulai berbicara tentang Indo-Pasifik. Dan saya berasumsi bahwa kepekaan negara-negara Asia Tenggara untuk mau menerima konsepsi Indo-Pasifik bermula dari sana. Hal ini Hmm. tentu tidak terlepas dengan cara India mengkonsepkan konsep Indo-Pasifik lebih secara kultural dan historis. Jadi ini mungkin lebih Hmm. gampang diterima buat Indonesia. Tapi kalau di dunia akademik ya mungkin konsep Amerika ini lebih dominan karena Hmm. penulisnya mungkin lebih banyak. Lebih ini ya, lebih tampak begitu ya Lebih dalam tambah. kerangka ekonomi, dalam kerangka keamanan begitu ya. Exactly, kan dia masih super power kan. Jadi Iya, ya lebih lebih banyak benefit ya. benefit. Ini masih sebenarnya tadi kita udah singgung sedikit, tapi boleh apa namanya, boleh di-expand lebih jauh rasanya. Indonesia mau Mhm. berperan dalam stabilitas Indo-Pasifik. Bagaimana caranya tanpa melanggar bebas aktif? Karena untuk bisa tetap paralel nih. Betul. Jadi memang konsep Indo-Pasifik ini sebenarnya building bridges ya, membangun bukan cuma satu jembatan kerjasama, tapi berbagai jembatan kerjasama yang saling terkait. Dan itulah sebenarnya pemaknaan dari Indo-Pasifik ya. Dan saya rasa Indonesia sudah melakukan itu. Dia menjaga hubungannya dengan pemerintah China dalam kontestasi perang dingin, perang dagang dan semua yang terjadi. Di saat yang sama dia memelihara hubungannya dengan Amerika juga. Dan ini adalah sesuatu yang memang seharusnya sebuah negara bangsa lakukan karena tidak ada gunanya bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN untuk terlibat dalam perseteruan lain Hmm. selain urusan teritorialnya atau halaman belakangnya sendiri. Misalnya jika urusannya Laut China Selatan ya harus keras, tapi persoalannya Laut China Selatan tidak perlu Hmm. terjebak dalam diskursus yang lebih luas. Dan pendekatan-pendekatan ini memang adalah proses ya. Secara Hmm. luas ya dia harus Indonesia memerankan, selalu menekankan apalagi Ibu Menlu ya tentang stabilitas, tentang penegakan hukum laut, tentang penegakan norma-norma, dan ini adalah sesuatu yang Indonesia harus memimpin sehingga apalagi Indonesia kan memiliki kekuatan, dia tidak dilihat sendiri, dia dilihat sebagai 10 negara ASEAN. Jadi Hmm. suatu kekuatan yang tidak bisa dientengkan. Ini kekuatan yang sangat-sangat rasional dan sangat-sangat kuat. Sehingga
Indonesia memiliki peran dan relevansi dan kepentingan untuk satu, untuk kepentingan domestik, kedua, untuk kepentingan regional kawasan Mhm. Asia Tenggara itu sendiri. Oke. Saya jadi tadi tertarik ke soal balik lagi ke soal Ukraina Rusia. Baru-baru Mhm. ini sebenarnya agak sedikit melimpir nih ya dari soal Indo-Pasifik, tapi baru-baru ini kan dari media Rusia bilang kayaknya Jokowi pada akhir bulan ini tuh akan datang ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Saya langsung teringat bahwa Indonesia tuh kan punya apa ya, punya modal sejarah kalau kata Pak Abirham tadi untuk tanda kutip jadi peace broker. Kira-kira di Yes. situasi yang seperti ini, peran atau peluang apa sih yang bisa diambil oleh Indonesia jika memang betul-betul akan terjadi pertemuan itu begitu? Ya, terima kasih. Jadi menurut saya itu ini kesempatan yang bagus ya, karena Mhm. saat ini mungkin Indonesia bisa menjadi peace messenger ya per Oke. hari ini ya. Jadi bisa menjadi peace messenger entah dari siapa, ya Mhm. kan. Di saat yang sama Indonesia memiliki kesempatan di situ untuk uh, mengelola atau bernegosiasi atau berdiskusi untuk kepentingan G20. Dan Mhm. kepentingan G20 ini kan memang kebetulan Indonesia host ya, jadi tentu sebagai kesuksesan penyelenggaraan itu. Tapi sebenarnya dengan kondisi ekonomi saat ini, di mana dalam setiap pemberitaan kita bisa lihat dunia terancam resesi dan sebagainya, Indonesia memiliki kepentingan yang lebih besar dan negara-negara G20 ini juga menaruh harapan yang lebih besar sehingga pada saat secepat mungkin perang itu bisa reda atau bisa Mhm. menemu sebuah cara sehingga tidak berdampak kepada perekonomian global. Dan disinilah Mhm. Indonesia memiliki kesempatan yang besar, bukan satu dalam kunjungan ini, kedua kelanjutan dalam kunjungan ini, dalam agar G20 tahun ini bisa mengeluarkan terobosan-terobosan baru. Walaupun terobosan terburuk bisa saja uh, ada negara yang dikorbankan ya dalam forum Mhm. G20, bisa saja itu terjadi. Tapi yang penting Indonesia menuju pergelaran itu dia serius melakukan upaya-upaya yang diperlukan. Dan saya rasa inilah jati diri kepemimpinan Indonesia ya, dan Mhm. Indonesia sedang lagi perform dalam ujian yang ada. Hasilnya gimana Mhm. ya kita lihat dalam perkembangan. Tapi saya lihat ini suatu terobosan yang bagus, dan Indonesia sebenarnya negara yang cukup netral untuk menjadi messenger, Mhm. dan kepentingannya juga ada, dan kita berharap ya ini bisa membawakan hasil yang kita nggak pernah duga, tapi baik untuk perdamaian dan stabilitas dunia. Mhm. We hope so. Terlebih We hope so. 2022 ini rasanya ini ya momennya Indonesia bukan hanya sebagai Yes. chairman-nya ya G20 tapi juga punya bekal yang kuat atau punya sejarah yang kuat dalam membawa apa tadi peace messenger sebagai Peace peace messenger. messenger begitu ya. Oke, menarik sekali. Tapi rasanya kalau bicara soal Indo-Pasifik ini di kuliah juga mungkin satu SKSS, satu kurikulum sendiri gitu ya. Jadi 30 menit nggak cukup rasanya nih Pak Abirham. Tapi saya mau menutup diskusi kita dengan ini. Saya lihat Pak Abirham baru meluncurkan sebuah buku. Saya belum beli bukunya tapi menarik nih. Ya, Indo-Pasifik, sebuah konstruksi geopolitik. Ini apakah betul. buku hanya untuk anak HI atau buku yang bisa memberikan apa ya, menawarkan sudut pandang yang lebih luas mengenai Indo-Pasifik kepada masyarakat yang lebih luas yang backgroundnya tidak memiliki apa ya, keilmuan mengenai HI. Seperti apa sih Baik. bukunya Pak Abid cerita? Baik, terima kasih. Ya, buku Indo-Pasifik ini saya coba nulis itu ya semoga buat Hmm. semua orang ya, bukan hanya orang HI. Tapi dalam buku ini saya elaborate tentang ya perdebatan asal muasal munculnya istilah Indo-Pasifik di zaman sejarah dahulu, Hmm. sampai persepsi dan pandangan masing-masing negara terkait Indo-Pasifik, terus khususnya Amerika, India, Hmm. Jepang, Australia, Indonesia, Singapura, sampai Uni Eropa dan Timur Tengah. Dan di luar itu saya membahas tentang hal-hal uh, isu-isu lain yang tidak dapat dipungkiri, yaitu kebangkitan China sendiri. Jadi Hmm. uh,
kita juga harus melihat Indo-Pasifik dari persepsi China-nya. Jadi dari perspektif China-nya juga saya tulis sehingga tidak menjadi sebuah antagonis ya. Dan juga saya membahas tentang relevansi HAM dan inklusivitas Indo-Pasifik. Karena pada akhirnya bagaimana dunia mau berbicara tentang HAM dalam berbagai referensi multilateral jika konsep inklusivitas antar negara bangsa aja belum kelar. Sehingga itu kan yang menimbulkan konflik-konflik sekarang. Jadi berbagai unsur dan berbagai dimensi saya nulis. Kebetulan buku ini diterbitkan oleh Kompas Gramedia dan bulan Juni lalu. Betul. Baru-baru ini berarti ya? Bulan Mei, sorry. Bulan Bulan Maret. Oh, Salah oke. bulan Maret. Salah bulan. Iya. Tapi ini rasanya apa namanya, bahan bacaan yang menarik untuk mereka yang ingin tahu lebih dalam begitu. Oke, ada pertanyaan nih, Yes. boleh tambah lagi kah Pak Boleh? Abirham? Sure. Oke, Bang, oke. Jika Taiwan diserang China, apa benar pengaruhnya sangat besar untuk pasar global? Baik, terima kasih. Pertama, menurut saya itu China menyerang Taiwan ini tidak mudah karena China ini kan beranggapan Taiwan sebagai negaranya sendiri dalam pandangan China. Kan agak aneh kalau orang menyerang negaranya sendiri kan. Namun Tapi ya, kalau kita bicara soal China Taiwan, saya sela sedikit boleh ya. Itu sejak Rusia melakukan invasi begitu ya di ya, Ukraine, banyak orang mengaitkan the next Ukraine adalah Taiwan begitu. Itu gimana sih Pak Abirham? ya, saya rasa memang Taiwan dari dulu ya sudah menjadi sesuatu yang on red alert ya. Tapi I think selama Taiwan tidak memberi serangan kepada uh, China duluan, rasa China Hmm. dalam persepsinya sendiri tidak akan menyerang yang dia klaim sebagai negaranya, ya kan? Hmm. Entitasnya kan dia anggap masih sama. Berbeda dengan Ya. Ukraina yang entitasnya sudah berubah dan ada unsur deterensi yang dalam isu Ukraina ya, dan dengan Rusia ya, dengan NATO. Tapi kalau dalam ini kan isunya beda. Ini isu historis uh, yang hanya serangan bisa saja terjadi jika ada deklarasi kemerdekaan yang besar-besaran ya, secara definitif, atau pengakuan yang besar-besaran. Tapi ya ini menjadi dilema. Taiwan ini bukan isu yang gampang sebenarnya dibahas, berkelanjutan, dan tensi ini saya rasa akan terpelihara cukup panjang ya. Karena isunya beda. Ini sangat-sangat historis. Kita bahas Taiwan ini bisa memang panjang. Iya, menarik sekali. Saya punya satu pertanyaan, jadi ini lebih ke pertanyaan personal sih. Pak Abirham, apa sih yang membuat Pak Abirham tertarik punya concern yang tinggi terhadap Indo-Pasifik? Kalau saya pribadi juga saya punya concern yang tinggi ke isu Asia Timur begitu. Tapi to be honest itu triggernya adalah karena saya dulu pecinta K-pop semasa kuliah begitu ya. Kemudian saya belajar lebih jauh juga terlibat dengan isu Korea juga gitu ya. Tapi kalau Pak Abirham sendiri apa sih? Kenapa isu Indo-Pasifik itu seksi menurut Pak Abirham? Terima kasih. Buat saya menarik karena ini konsep regionalisme luas ya. Regionalisme Aha. yang merupakan suatu jati diri suatu kawasan yang memiliki keragaman kearifan lokal yang berbagai macam dan Mhm. ternyata saling terkait ya kan. Sehingga dan juga merupakan sesuatu yang nyata ya, yang ada di zaman sekarang. Jadi Hmm. kita bukan hanya berbicara regionalisme yang gagal, misalnya di Asia Selatan itu kan ada juga organisasi kayak regionalisme tapi kan gagal Iya. di Asia Timur ya nggak jelas ya kan. ASEAN Aha. contohnya berhasil ya kan, di situ kan mekanisme ASEAN juga jadi sangat penting dalam konsepsi Indo-Pasifik. Jadi Hmm. keunikan yang ada dan kebangkitan para pemain-pemain baru yang berbeda dengan cara pikir regionalisme zaman dulu atau cara pola terciptanya regionalisme dalam dulu ya kan. Ini yang unik. Jadi hari ini kita bicara ada kebangkitan India, ada kebangkitan Indonesia sebagai negara ekonomi besar, ada Korea. Ini kan nyata dan unik dan
alive ya kan, dan saling terkait, tidak terkotakkan menjadi kawasan-kawasan kecil lagi. Iya, Mungkin lebih besar kira-kira gitu begitu. ya. Tapi besar, lebih menarik. Juga rasanya ya, lebih menjanjikan di masa depan. Oke, Pak Abirham, peneliti politik hubungan internasional yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Magister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Abirham Sinyadaf. Terima kasih banyak untuk obrolan Terima hangatnya pada kasih. siang hari ini. Sukses selalu, selamat buat bukunya. Semoga Semoga kasih. memberikan kembali yang besar pada perspektif hubungan internasional, terutama bagi tanah air. Terima kasih banyak Pak Amin. Abirham. Terima Sampai kasih jumpa. banyak. Sampai jumpa hari. Terima kasih banyak untuk Sobat Info. Sampai jumpa di ngobrolin selanjutnya. Jaga kesehatan.